Boleh lihat kiri kanan, katakan kamu luar biasa. Amin, amin. Saya melihat gereja ini makin diberkati Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengalir saja. Khotbah saya akan lebih ke profetik ya. Jadi apa yang saya alami itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Sekarang kita sudah di 2026, sudah masuk di minggu hampir terakhir di bulan Februari, karena waktu terus berjalan. Jadi tidak terasa 1 bulan sudah kita lewati Februari. Bentar lagi kita akan mengakhiri bulan Februari dan kita akan masuk di bulan Maret dan seterusnya. Cepat berganti tahun. Nah, musim akan selalu berganti. Tahun yang baru ini yang baru kita lewati selama hampir 2 bulan ini dan masih ada 10 bulan lagi. Apakah kita tahu apa yang akan terjadi di tahun ini? Kita sudah melewati masa-masa sukar, waktu musim COVID, banyak orang takut, banyak orang dihadapkan dengan masalah. Gereja-gereja bagian besar di seluruh dunia tidak ada ibadah, mereka hanya online. Dan semuanya digoncangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat berita-berita yang ada hari-hari ini, perang sudah terjadi di beberapa tempat, kemudian penipuan dan juga kekerasan terus melanda di mana-mana. Perang dunia pertama sudah terjadi, perang dunia kedua sudah terjadi, perang dunia ketiga kemungkinan besar terjadi. Tentunya kita tidak mengharapkan perang, namun siapa tahu tahun ini ada perang yang dahsyat. Kira-kira berapa tahun yang lalu saya pernah mendapat sesuatu yang itu saya terus berdoa dan apakah ini benar dari Tuhan atau tidak. Waktu itu sepertinya Tuhan bicara dengan saya, di rumah harus selalu siap ada uang cash. Jangan sama sekali tidak ada uang cash. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, saudara pergi ke ATM, semua tutup, ya nggak bisa ambil duit. Belum lama ini sudah mulai muncul video-video, nggak tahu itu konten atau memang dari Tuhan. Di situ disampaikan apa yang akan terjadi jikalau listrik padam 1 bulan, ya. Apa yang terjadi bila tiba-tiba darurat datang. Nah, kita tidak bisa beli makanan, semua tutup. Makanya di berita yang sudah mulai muncul di media-media itu dikatakan harus siap makanan, ya. Dulu tahun-tahun berapa kalau saudara pernah dengar ember hijau, wah, itu menggoncangkan Jawa Tengah, ya. Katanya akan ada kelaparan, masa sulit, harus beli ember hijau. Jadi ember hijaunya harus diisi beras. Dan setelah kelaparan itu mulai datang, ember hijau berasnya tadi diambil tidak akan habis. Wah, itu nyebar di mana-mana. Kemudian ember hijau sangat laku, ya. Sehingga mau cari ember hijau nggak bisa. Terus ada juga insinyur yang ahli katanya, oh betul kalau hijau itu kutu-kutu nggak bisa katanya, ya. Jadi pokoknya saling. Jadi Bapak Ibu memang ada 2 berita, ada berita asli, ada nubuat yang betul dari Tuhan, ada firman Tuhan yang betul dari Tuhan, tapi di tengah-tengah masa-masa yang sukar sulit, pasti juga ada berita-berita yang tidak berasal daripada Tuhan. Makanya kita harus hati-hati,
siapa yang bisikin kita ya. Alkitab banyak istilah tentang bisikin ya, ini istilah saya juga. Hawa dibisiki ular, akhirnya harus keluar dari Taman Eden, dan kemudian kutuk itu turut. Kemudian salah satu murid Yesus, kalau saudara belajar di dalam Alkitab, Yesus berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, satu muridnya mengkhianati Tuhan. Banyak orang berkata Yudas itu mengkhianati Tuhan karena uang. Tapi sebenarnya kalau saudara belajar, tidak. Ada 3 step yang dialami Yudas. Yang pertama dibisikin dulu, kemudian masuk lalu dirasuk. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu harus tahu siapa yang bisikin kita. Asalnya dari Roh Kudus, firman Tuhan, atau dari si musuh. Karena kita sedang hidup di dunia media digital. Mau cari khotbah apapun bisa, cari pengkhotbah idolanya, cari belajar apa saja bisa. Namun kalau Anda perhatikan hari-hari ini di dunia media digital, Bapak Ibu, saya lihat, perhatikan, banyak perdebatan antara pendeta dengan pendeta, antara pembuat konten dengan pembuat konten yang belakangan ini rame dibahas, dikritik, saling berdebat tentang bahasa roh. Sudah dengar belum ya? Bahasa roh nggak boleh, harus begini, harus begitu. Waktu mendoakan, Yesus mendoakan ngusir setan, Yesus tidak pakai bahasa roh, setan langsung keluar. Ngapain sekarang ngusir setan pakai bahasa roh segala dan sebagainya. Lagi yang satu bilang Tuhan Yesus punya Tuhan. Lebih bingung lagi. Tuhan Yesus punya Tuhan. Lalu perang lagi dalam dunia media. Nah, Bapak Ibu, itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan memang Alkitab, kalau kita belajar dari Alkitab, makin berjalannya waktu, makin kita menghadapi tahun berganti tahun, berarti kita sedang hidup menuju di akhir zaman. Dari dulu kita mendengar akhir zaman, tapi saya percaya hari-hari ini akhir zaman di akhir zaman. Jadi mari di tengah-tengah situasi di mana Alkitab berkata, di mana dunia berkata, kita harus bisa membedakan. Kalau saya perhatikan dari sejak dulu saya belajar, Alkitab memberi petunjuk kepada setiap kita, ya Bapak Ibu. Sebelum saya ajak kita baca ayat-ayat yang ingin saya sampaikan, di tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dari sejak waktu yang lama saya belajar, di Alkitab itu ditulis ketika meterai itu dibuka, muncullah 4 kuda. Yang pertama kuda putih, ada pendeta yang mengkhotbahkan kuda putih ini Yesus. Tapi sebenarnya kuda ini bukan kuda yang dilambangkan Yesus, karena putih-putih, Yesus juga menunggang kuda putih. Namun kuda putih yang di dalam Wahyu ini dia adalah berbicara tentang penyesatan, berbicara tentang kepalsuan. Hari-hari ini penyesatan, kepalsuan, yang berjubah rohani ya, yang punya mungkin follower banyak tapi bisa mengajarkan kepalsuan. Jadi aliran sesat zaman modern sekarang ini bukan betul-betul aliran sesat. Kalau kita tahu langsung aliran sesat, saya yakin Bapak Ibu tidak mau ikut di dalamnya. Tapi hari-hari ini yang dikatakan sesat, bisa jadi dia orang hebat, ya, dia seorang tokoh, punya follower yang banyak, punya pelayanan yang hebat, tapi bisa mengajarkan yang sesat. Jadi dunia sekarang kita susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saya yakin kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dekat dengan Tuhan, kita akan bisa menangkap, bisa tahu mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Setuju dengan saya? Amin. Kuda putih. Dalam kitab Wahyu yang muncul 4 kuda itu berbicara tentang kepalsuan, nabi palsu, penyesat, ajaran yang menyesatkan. Lalu kemudian muncul kuda hitam, ya. Di sini berbicara tentang ekonomi,
tentang goncangan global secara ekonomi, kuda merah. Saya tidak sebut urutannya ya, tapi saya sebut masing-masing kudanya. Kuda merah ini berbicara tentang peperangan, tentang kematian, dan kemudian Bapak Ibu satu lagi kuda hijau kekuningan ini berbicara tentang wabah, tentang kematian. Nah, kalau kita perhatikan kuda itu derapnya sudah semakin dekat. Jadi goncangan dunia akan lebih dahsyat lagi daripada sebelum-sebelumnya. Nah, belum lama ini saya baca lagi ada angka 4 lagi. Nah, Alkitab kita rupanya banyak yang berhubungan dengan penghakiman, nubuatan tentang penghakiman dan juga peristiwa-peristiwa yang global itu selalu pakai angka 4. Ada muncul lagi Alkitab, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah baca, tapi belakangan ini saya diingatkan, saya baca ada lagi yang namanya 4 lagi. Ada 4 malaikat, ini bukan malaikat terang, tapi malaikat gelap yang diikat di sungai Efrat. Pernah dengar ini? 4 malaikat yang diikat di sungai Efrat. Dan di situ disampaikan Tuhan akan menetapkan waktunya, kapan waktunya, dan 4 malaikat ini dilepaskan. Dan jikalau 4 malaikat ini dilepaskan, goncangan dunia semakin dahsyat. Manusia akan dihadapkan perkara-perkara yang sulit, sukar, dan sangat menakutkan. Kalau 4 kuda saja ya, wabah, kita tidak tahu virus apalagi yang akan datang ya. Tapi COVID sudah kita lalui, mungkin besar, bisa ada virus-virus baru lagi, kita tidak tahu ekonomi kegoncangannya seperti apa, lebih dahsyat lagi, kelaparan mungkin bisa lebih terjadi lagi, atau mungkin peperangan yang dahsyat. Nah, itu kuda. Kalau 4 malaikat ini, Alkitab berkata, 4 malaikat ini kalau dilepaskan, sepertiga dari bumi ini manusia akan mati. Coba renungkan, bayangkan. Saudara setuju dengan saya, firman Tuhan tidak pernah salah? Halo? Apa yang ditulis di dalam Alkitab pasti digenapi? Amin. Itulah sebabnya kita harus waspada, kita harus tahu kita sedang hidup di zaman seperti apa. Kita harus tahu kita sedang dalam situasi seperti apa. Makanya yang lalu saya seperti diberitahu Tuhan harus ada uang cash. Saudara, mobil-mobilnya jangan dibiarkan kosong bensinnya ya. Seringkali saya kalau pergi sama orang itu ya, pernah suatu saat mau pergi di satu kota yang cukup jauh, bensinnya tinggal 1 garis. Sudah mau berangkat, lalu cari pom bensin semua penuh. Pindah lain lagi, kosong, bensinnya sudah habis. Ini belum perang, ini belum terjadi peristiwa-peristiwa. Sering kali terjadi, saya lihat seperti itu. Saya sendiri pernah mengalami peristiwa pergi dari satu kota-kota jauh, baru lihat 1 garis sudah mau habis, sudah masuk tol ya. Cari rest area yang jual bensin gak ketemu-ketemu, sampai terus dari Surabaya terus. Tapi Tuhan tolong ya, walaupun 1 garis. Nah, ini Tuhan tolong waktu 1 garis ini. Kalau coba peristiwa 1 minggu ya, peristiwa yang berapa hari semua bensin tutup, bagaimana Bapak Ibu? Nah, itu harus kita berhikmat, mulai mengerti. Jadi kita bukan takut. Tuhan mengajarkan kita juga, kita harus bijaksana, harus tahu situasi, dan kita juga harus siap-siap menghadapi. Memang di titik krisis di mana kita nggak bisa buat sesuatu, Tuhan bisa buat mujizat. Namun Bapak Ibu, kita sendiri diberikan pilihan untuk kita harus tahu dan harus siap. Nah, kita tidak tahu 4 malaikat itu akan segera atau sudah dilepaskan satu persatu. Tapi yang pasti, kalau Bapak Ibu melihat berita dunia, kalau kita tahu tentang Alkitab, kita memang sedang hidup di satu dunia di mana semuanya kelihatannya
dengan mudah didapat ya. Mau cari apa aja bisa langsung lihat HP, bisa beli langsung. Namun di tengah-tengah situasi yang seperti itu, gelombang kedahsyatan, goncangan seluruh dunia. Angka 4 ini berbicara tentang penciptaan. Jadi angka 4 ini berbicara tentang bumi. Angka 4 ini berbicara tentang global. Jadi peristiwa peperangan, kesulitan ekonomi, goncangan sudah tidak lagi di satu negara, di satu kota, tapi global. Seluruh dunia akan digoncangkan. Bapak Ibu yang punya duit mau pindah di New Zealand pun di sana bisa digoncangkan. Cari tempat dunia negara mana yang dikatakan aman, di situ juga akan digoncangkan. Setuju dengan saya? Tempat yang paling damai, tempat yang paling aman hanya di hadirat Tuhan, hanya di dalam kerajaan Allah. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Hanya kerajaan Allah tempat yang paling aman bagi setiap kita. Amin. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, ini mau saya sampaikan, ini pengalaman saya setelah COVID. Selama COVID, saya tidak bisa pergi kemana-mana, hampir 3 tahun. Karena banyak yang ditutup, pergi kemana-mana harus izin, harus inilah, harus itu, disogrok-sogrok hidungnya lah apa. Sampai pernah suatu hari saya mau ketinggalan pesawat, pergi ke Padang karena belum disogrok hidungnya. Itu hanya berlaku berapa hari, saya lebih dari berapa hari, akhirnya sudah sampai pesawat, begitu mau masuk diingatkan lagi harus disogrok hidungnya dulu itu ya. Apa itu pakai namanya apa itu, pergi dulu cari puskesmas yang dekat di situ, baru ada buktinya, baru bisa terbang. Jadi banyak saya nggak bisa terbang pada waktu zaman COVID. Kami tidak bisa kemana-mana. Tetapi setelah COVID mulai berlalu, tahun 2023 awal ya, 2023 sekitar 2023 itu pertama kali saya terbang lagi, saya pergi bersama dengan teman-teman hamba Tuhan Korea pergi ke pulau yang lain. Nah, di situ kami mulai lagi pelayanan dan ketika itu Tuhan beri sesuatu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Mari kita lihat dulu kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Boleh baca sekali lagi dengan suara yang keras. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ayat ini tiba-tiba muncul menjadi rema buat saya, dan saya merasa ini Tuhan yang beri kepada saya. Jadi selama COVID tidak bisa pergi kemana-mana, Tuhan beritahu, kamu harus bernubuat lagi, kamu harus sampaikan firman Tuhan lagi. Baik tidak baik waktunya, kamu harus sampaikan lagi firman Tuhan kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, bahkan raja. Nah, kata nubuat di sini Bapak Ibu memang ada karunia Roh Kudus, 9 karunia Roh Kudus. Memang tidak semua orang bisa bernubuat, tidak ada karunia nubuat. Nah, tapi Bapak Ibu, firman Tuhan ini beda dengan apa yang dikatakan di dalam 9 karunia, salah satu nubuat. Tapi kata sampaikan, bernubuat lagi, ini
adalah berbicara tentang pesan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan sebagai profetik. Amin. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap maksud saya. Jadi ini berlaku untuk kita semuanya, apalagi khususnya para hamba Tuhan. Ini waktunya kita harus sampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu profetik, nubuat, bukan ramalan, bukan mudah-mudahan, bukan asumsi, bukan kira-kira, tapi sampaikan firman Tuhan lagi yang penuh dengan kuasa. Di masa yang sukar sulit, Tuhan mau supaya kita hidup dalam firman dan sampaikan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan sumber dari Roh Kudus, dan itu profetik yang menciptakan. Amin, Bapak Ibu, yang mengubahkan, yang memulihkan. Nah, itu saya dapat kira-kira tahun 2023 awal, dan terus saya merenung belakangan makin digenapi. Nah, Bapak Ibu, salah satunya untuk kita bisa tahu tentang ayat ini, mari kita lihat sekarang di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-37. Mulai dari ayat 1. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, Yeskiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 10. Dari pembacaan ini kita akan bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ayat berikutnya, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat berikutnya, lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, mari kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ayat berikutnya, lalu aku, mari baca sama-sama dengan suara yang keras. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kemudian sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ayat berikutnya, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah, ada kata lagi, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, dengarlah dari keempat penjuru angin, dan
bernubuatlah, tidak kelihatan dari atas, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Amin. Berikutnya, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin. Bapak Ibu, ini peristiwa yang terjadi di dalam kitab Yeskiel. Ini tidak berbicara hanya khusus pada masa itu untuk orang-orang Israel, tetapi saya percaya firman Tuhan itu selalu ditulis dari peristiwa ke peristiwa, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, saling menggenapi. Jadi ketika Yeskiel dibawa Tuhan berdiri masuk di satu lembah, Yeskiel melihat tulang-tulang kering begitu banyaknya. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Yeskiel supaya tulang-tulang kering itu dihidupkan. Kita lihat di sini Yeskiel luar biasa. Dia tidak berdebat, tidak berbantah dengan Tuhan. Secara akal logika manusia, kalau Anda yang diperintah seperti Yeskiel ini, kita pasti akan berpikir, berkata, mana mungkin tulang kering bisa. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar, kalau Tuhan perintahkan kepada setiap kita, kalau Tuhan berkata bernubuatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini waktunya perkataan kita mengucapkan firman, bernubuat, Tuhan mengurapi, maka semuanya akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Oleh sebab itu mari apa yang keluar dari kata-kata kita, jangan kata-kata keluhan, jangan kata-kata berdebat satu dengan yang lain, jangan kata-kata yang negatif, ciloko aku, mati aku, ekonominya makin begini dan sebagainya. Alkitab berkata hati-hati dengan perkataanmu. Biarlah mulut kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dan Alkitab berkata kamu harus berbuat lagi. Kita sedang hidup di dunia di mana banyak orang Kristen sedang mati rohani, mengalami kekeringan. Bahkan tidak sedikit di luar dunia sana para pelayan yang hebat-hebat, tadi sudah saya katakan, mereka saling berdebat. Saya percaya kalau mereka betul-betul mengerti pimpinan Roh Kudus, tidak waktunya untuk saling perang ya di dunia media. Orang lain yang komentar-komentar itu bukan orang Kristen, jadi mereka tepuk tangan Bapak Ibu ya. Yang satu nginjil dengan semangatnya diserang, yang satu lagi ngomong soal kebenaran diserang. Sopo sing nyerang? Yo sesama pendeta, sesama gereja. Nah, kita waktunya sebetulnya tidak seperti itu, tapi kita waktunya bernubuat lagi. Sampaikan pesan Tuhan, sampaikan firman Tuhan dengan percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Yeskiel luar biasa, dia hanya taat. Inilah waktunya untuk kita taat, bukan berbantah, bukan berdebat, bukan ragu. Karena kita hanya sampaikan firman. Tuhan menciptakan langit bumi ini, sampaikan firman, maka jadi, semuanya jadi. Dan kalau kita ucapkan firman Tuhan profetik, kita bernubuat lagi, aku diberkati, aku dibuat Tuhan berhasil, orang yang sakit didoakan sembuh, mujizat terjadi. Perkataan kita, perkatakan firman Tuhan, maka tulang-tulang kering akan hidup kembali. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, perkatakan kata nubuat firman Tuhan untuk gereja ini. Gereja ini akan dilawat Tuhan, akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Haleluya. Akan terjadi mujizat, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan.
kursi-kursi akan penuh, tempat ini tidak akan cukup lagi. Demikian firman Tuhan. Itu dikatakan Tuhan boleh bernubuat seperti itu. Halo. Bukan hanya 1-2 yang bisa pimpin pujian, ya. Bukan 1-2 yang hanya bersaksi. Hampir setiap kita akan mengalami kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia sedang penuh kesukaran, di mana goncang, di mana mengalami kesulitan, aku tidak tergoncangkan. Mari katakan sama-sama, aku tidak tergoncangkan. Gereja ini akan diberkati, akan ada lawatan Tuhan yang besar, akan terjadi mujizat yang besar. Itulah perkataan profetik. Kamu harus bernubuat lagi. Satu lagi, saya ingin ajak kita lihat peristiwa yang besar lagi dari ucapan kata nubuat. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras, dengan ucapan kita, perkataan kita, maka itu digenapi bukan saja peristiwa masa lalu, tapi peristiwa sekarang akan datang. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ayat berikutnya jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, ini kalimat berikutnya yang penting. Mari kita baca sama dengan suara yang keras, suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat berikutnya, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Boleh coba diganti namanya Elisa, nama saudara? Berani? Halo? Ini contoh-contoh yang terjadi di dalam peristiwa Alkitab. Saya percaya di masa sukar, di mana kegoncangan di seluruh dunia terjadi, perkataan firman Tuhan yang kita ucapkan sebagai firman profetik akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara percaya terjadi, tapi seringkali orang enggak percaya, berbantah, berdebat, mana mungkin Tuhan, opo iso, ya, dan sebagainya. Itu yang terjadi seperti itu. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan, peristiwa Elisa juga, orang semua tahu ini air gak bagus. Orang semua tahu, sudah banyak dibicarakan, tapi Elisa tidak buat forum. Ayo kita rapat dulu, kita tanya Tuhan dulu, ya. Nanti apa benar bisa apa enggak. Tapi Elisa yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia tahu bahwa Allahnya sanggup. Katakan firman, sehat maka air itu sehat. Amin. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Di dalam diri Anda ada Roh Allah yang lebih besar daripada roh dunia ini. Pernah baca ayatnya? Halo? Di dalam diri kita ada Roh Allah. Itulah sebabnya jangan mendukakan Roh Kudus. Banyak untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan di situasi yang sukar, yang sulit hari-hari ini. Perkatakan firman profetik, firman nubuatan, dan itu akan menjadi berkat buat kita pribadi, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat kota kita, bahkan bangsa kita. Setuju dengan saya, Bapak Ibu? Bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja.
ini waktunya Tuhan akan bawa saudara kemanapun saudara ada. Di sana akan ditemukan sesuatu yang belum pernah kita alami dan kelihatannya sepertinya mustahil. Tuhan mau sampaikan firman lagi, bernubuat lagi kepada banyak bangsa, bahasa, kaum, bahkan raja-raja. Dan ini saya alami, yang lalu juga dimanapun kita, maka kehadiran kita, kedatangan kita mengubah hidup kita. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu pagi hari ini kita praktekkan. Kita bernubuat, sampaikan firman Tuhan kepada diri kita, keluarga kita, gereja ini. Kita akan berdoa, ucapkan perkataan profetik.